Baik, untuk sheet selanjutnya adalah sheet alternatif perbaikan. Nah, jadi di alternatif perbaikan ini, dari sheet sebelumnya kan kita sudah mendapatkan bahwa jumlah stasiun usulan itu antara 4 stasiun atau 5 stasiun. Nah, di sini di alternatif perbaikan kita telah satu-satu. Jadi untuk alternatif pertama, itu kan jumlahnya 4 stasiun. Kita isi juga alokasi waktunya, kita link dari sheet sebelumnya, 318. Terus kita masukin elemen kerjanya dari hasil pengurutan berdasarkan metode LCR. Ini. Kita tarik aja. Ini juga kita tarik ke bawah. Oke. Terus ini kita rapiin kali ya. Sorry. Untuk waktu bakunya kita jadiin 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini kan ada waktu baku kumulatif. Nah, waktu baku kumulatif ini adalah penjumlahan kumulatif dari setiap pengerjaan elemen kerjanya. Jadi kalau misalkan untuk yang elemen kerja pertama itu kan cuma ngerjain satu elemen, berarti waktu baku kumulatifnya sama kayak waktu baku stasiunnya. Sama kayak waktu baku elemen kerjanya. Terus kalau untuk yang kedua, itu berarti penjumlahan dari elemen kerja selanjutnya tambah waktu baku kumulatif sebelumnya. Kayak gitu. Nah, ini bawahnya juga sama, jadi bisa kita tarik. Tapi jangan sampai bawah dulu, karena di sini kita bakal nentuin stasiunnya. Jadi kita bakal nentuin, di sini kan ada 4 stasiun. Nah, setiap stasiun itu elemen kerjanya apa aja sih? Nah, di sini kita lihat nih, mana angka yang mendekati 310. Yang selisihnya itu mendekati 310, paling kecil selisihnya. Itu kan ada di angka 304 ini kan. Ini aku kuningin ya. 304. Nah, berarti stasiun pertama itu ditentukan dari elemen yang ini nih, dari nomor 15 sampai elemen yang nomor 4. Ini adalah stasiun pertama. Kayak gitu. Nah, untuk waktu baku kumulatif selanjutnya, ini kita ulang lagi dari awal. Jadi waktu baku elemen kerja, terus yang ini adalah penjumlahan dari waktu baku elemen kerja selanjutnya ditambah dengan waktu baku kumulatifnya. Terus kita tarik lagi, kita cari lagi mana yang angka yang mendekati 310 itu. Nih, kan ada 301 sama 379 kan. Berarti kan yang paling mendekati itu adalah yang 301 kan. Berarti 301 itu, nih yang mendekati kan 301. Berarti 301 itu menjadi batasan dari stasiun kedua. Kita match dari elemen kerja kelima sampai ke 25, ini adalah stasiun 2. Begitupun selanjutnya, ini kita ulang lagi. Terus kita tarik lagi, kita cari lagi yang mendekati 310. Ternyata di 278. Berarti ini jadi stasiun ketiga. Ini kita kuningin ya, biar tahu batasnya di mana. Terus ini kita ulang lagi. Karena ini stasiun terakhir, berarti dia otomatis nilainya sampai elemen kerja terakhir. 356. Ini jadi stasiun keempat. Seperti itu. Nah, setelah itu ada waktu baku stasiunnya. Waktu baku stasiun ini kita cari, kita match dulu ya, karena kan nilainya sama nih. Waktu baku stasiun itu ambil dari nilai waktu baku kumulatif di akhir elemen kerjanya. Kayak gini. Terus yang stasiun 2 juga paling dari elemen kerja terakhir, baku kumulatifnya. Stasiun kerja 3 juga. Sorry, belum klik. Kemudian stasiun keempat. Oke, selanjutnya adalah selisih waktu baku stasiun dengan waktu baku alokasi. Ini karena nilainya sama, jadi kita merge dulu. Nilai selisihnya kan berarti absolut ya, kan dia selisih. Jadi negatif itu nggak ada maknanya, jadi kita kurangin antara alokasi dengan waktu baku stasiun. Atau sebaliknya juga bisa. Dapat selisihnya juga sama, absolut dari alokasi dikurangi
absolut dari alokasi dikurangi absolut dari ini kalian bisa link ke sini, bisa link ke sini juga sih. Oke, kemudian ini udah dapat nih ya untuk alternatif pertama dengan 4 stasiun. Terus selanjutnya untuk alternatif kedua ini kan berarti 5 stasiun ya. Untuk yang 5 stasiun ini udah aku kerjain, kita link aja. Udah aku kerjain dan udah dapet juga, caranya sama persis kayak yang tadi, alternatif pertama. Oke, untuk sheet selanjutnya adalah rekapitulasi selisih waktu baku. Nah, ini kalian tinggal nge-link aja dari sheet sebelumnya, karena ini cuma rekap. Jadi, untuk yang aku contohin, di sini waktu baku alternatif pertama dari stasiun pertama, itu berarti kita link dari sini. Alternatif pertama, stasiun pertama, waktu bakunya. Nah, karena tadi kita match selnya, jadi ini kita ambil sel pertamanya aja. Jadi 304,45. Terus untuk alternatif kedua, waktu bakunya dari stasiun pertama, sama tadi karena kita merge, jadi kita ambil sel pertamanya aja. Terus untuk selisih juga sama, selisih 5,73. Ambil dari sel pertamanya, terus alternatif kedua, selisihnya juga kita ambil dari alternatif pertamanya. Kayak gini, terus ke bawahnya sama semua, ini udah aku kerjain. Jadi aku liatin aja, ini udah aku kerjain. Terus selanjutnya kalian total si selisih dari masing-masing alternatif ini buat dibandingin. Ini kalian total, langsung nge-link aja. Langsung tarik. Terus ini average-nya, rata-ratanya. Ini juga kalian tarik. Nah, dari sini kan kelihatan nih, ternyata selisih yang paling kecil itu adalah selisih di alternatif kedua kan. Dia jumlahnya lebih kecil, dia selisihnya lebih kecil. Maka alternatif yang kita pilih adalah alternatif kedua. Dengan rata-rata waktu selisihnya sebesar 13,01 detik. Oke, next. Selanjutnya adalah waktu baku setelah usulan. Jadi di sini kita bikin lagi sama kayak sheet pertama banget yang kalian tadi kerjain. Itu kita rekap. Jadi elemen kerjanya di stasiun 1 itu ada apa aja. Mungkin ada yang memposisikan screw, terus nanti lotnya kita link dari yang pertama aja. Ini kan lot yang ini ya, lot 1-7-nya kita link. Dan drop sampai waktu proses rata-rata, penyesuaian waktu normal, kelonggaran waktu baku sama kayak gini. Terus kalian lakuin itu sampai bawah. Ini kebetulan udah aku isi juga. Oke. Nah, nanti di sini kalian tinggal, di sini ada jumlah nih. Kalian sama juga, kalian jumlah setiap lotnya. Kemudian kalian jumlah waktu proses rata-ratanya. Kalian jumlah waktu normalnya. Terus kalian jumlah waktu bakunya. Kayak gitu, kalian lakuin sampai elemen kerja yang terakhir. Kemudian lanjut lagi ke sheet yang LE, BD, utilitas, dan efisiensi usulan. Jadi di sini kan ada waktu tersedia perharinya kan kita tahu nih dari soal 25.200. Nah, nanti tuh kita akan tahu kapasitas perharinya itu berapa sih setiap lotnya. Nah, tapi sebelum itu kita isi dulu nih tadi waktu baku tiap stasiunnya. Setelah usulan, jadi kan waktu bakunya ini ya tadi. detik. Terus untuk yang stasiun 2, 257. Terus stasiun 3 itu 237. Stasiun 4
232. Stasiun 5 itu 248. Nah, kalau udah, kita cari waktu yang paling minimum di antara seluruh stasiun ini. Kalau udah juga, kita cari yang maksimumnya. Habis itu kita total berapa sih jumlah waktunya dari stasiun pertama sampai stasiun kelima. Itu kita ubah ke dalam jam, karena kan ini satuan tadi detik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung kapasitas per hari dari setiap lotnya. Jadi di sini kan kita punya waktu yang tersedianya itu 25.200 detik per harinya. Terus kita juga tahu di sini waktu maksimumnya di antara kelima stasiun ini adalah 264,49 ini kan. Jadi kapasitas yang mungkin itu adalah waktu yang tersedia dibagi sama waktu stasiun yang paling maksimumnya. Nah, tapi karena dia produk, jadi jangan lupa kita rundown biar nanti hasilnya nggak koma-koma gitu. Dan rundownnya ke bawah, karena kan kapasitas. Terus ini 0,0. Oke, kita dapat kapasitas perharinya 95. Kemudian untuk efisiensi stasiunnya, efisiensi stasiun itu adalah perbandingan waktu minimum dibagi waktu baku stasiun. Jadi waktu yang paling minimum dari seluruh stasiun dibagi sama waktu baku si stasiun itu sendiri. Kayak gini. Ini nanti kita tarik aja ke bawah. Oke, next. Sorry. Oh iya, jangan lupa waktu minimumnya ini kalian lock. Biar nge-linknya sama. Sip. Selanjutnya untuk line efisiensi. Line efisiensi itu kan adalah total dibagi. Jadi total waktu dibagi jumlah stasiunnya ada berapa. Terus dikali waktu maksimumnya kan. Atau waktu siklus. Jadi waktu maksimum itu kan kalau di line balancing berarti waktu siklusnya. Nah, totalnya kan ini. Total dibagi, kita kan mau buat di Excel itu berarti kita pakai count. Count, ada berapa sih stasiun kerjanya? Terus kita kali sama waktu maksimumnya. Karena waktu siklusnya kan. Kurung, nah kita dapat efisiensinya. 94%. Terus untuk balance delay-nya itu adalah 1 dikurangi line efisiensinya. Sip. Lanjut ke olah data utilitas. Jadi kita udah ngisi nomor, stasiun kerja, kapasitas total per harinya itu kan kita link ya. Dari sini, 95 tadi. Terus waktu proses rata-ratanya itu kita ambil tiap lot ya, kita ambil dari sini. Waktu proses rata-rata tiap lot. Waktu proses rata-rata tiap lot stasiun kerja 1, terus stasiun kerja 2, terus stasiun kerja 3, ya. Terus stasiun 4, stasiun kelima. Oke, terus waktu proses total per harinya itu adalah kapasitasnya dikali waktu proses per stasiunnya. Jadi waktu proses totalnya itu kan berarti apa yang kita produksi ini sebanyak apa sih, terus kita kali waktu proses rata-ratanya. Terus kita tarik ke bawah, karena sama semua ya rumusnya. Dan jangan lupa di log kapasitas per harinya. Oke, lanjut. Untuk waktu yang tersedianya, itu kita link dari ini ya, dari soal yang udah kita punya. Kita log juga. Terus kita tarik sama.
Kemudian untuk utilitas itu adalah waktu proses dibagi waktu yang tersedia. Jadi utilitas itu kan kayak seberapa besar sih pemakaian dari waktunya gitu. Jadi waktu prosesnya kita bagi sama waktu yang tersedia. Tuh. Terus ini kita rata-rata. Sini. Average. Nah, kelebihan. Sip. Dapat utilitas rata-ratanya. Lanjut ke sheet yang selanjutnya adalah ini perbandingan awal dan usulan. Jadi kita udah selesai, kita udah dapat usulannya berapa, tinggal kita bandingin nih. Jadi kan stasiun kerjanya masih sama, ada 5. Ini kapasitas produksi awalnya kita link dari sheet yang paling awal nih, yang LEBD awal. Terus yang usulan, kita link dari yang usulan. Kapasitas produksinya 95 tadi, kita link. Terus pencapaian target itu adalah jumlah kapasitas yang kita kerjakan dibandingin sama targetnya kan tadi 90 ya. Nah, jadi dibandingin sama target yang tadi ini juga dibandingin sama target yang awal. Kayak gitu. Terus kalau line efisiensi ini tinggal nge-link juga dari sheet awal. Ini ya line efisiensinya. Terus kita isi balance delay dulu ya. Balance delay-nya. Sorry, ini kita ambil di sel pertama aja. Kemudian untuk ini juga sel pertama aja. Untuk yang usulan kita ambil dari sheet sebelumnya. Efisiensinya. Terus usulannya. Balance delay. Terus utilitas usulannya kita ambil dari link sebelumnya juga. Utilitas usulan. Ini tinggal kita tarik. Terus usulan, efisiensi usulannya juga kita link. Kalau udah, kita lihat nih rata-ratanya. Nah, di sini kan kelihatan ya, kalau ternyata utilitas dari masing-masing stasiun dan rata-ratanya itu lebih tinggi daripada sebelumnya dan terbilang jauh ya, dari 45% sampai 88%. Kemudian untuk efisiensinya juga meningkat 93,9%. Nah, ini adalah tabel dari perbandingan sebelum dan sesudahnya. Jadi kalian bisa tahu kalau sebenarnya setelah perbaikan ini efisiensinya naik nggak sih? Gitu. Utilitasnya juga. Oke, sekian running dari modul line balancing. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan ketika forum diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.